Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKS 18.2 pada hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2020. Pada malam hari ini untuk kelas SKS 18.2 kita masuk pada pertemuan yang kedua. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini saya akan menambahkan sedikit tugas dari tugas yang sudah saya sampaikan pada minggu sebelumnya. Jadi kemarin untuk kelas SKS 18.2 itu saya minta untuk membuat tema data. Tema datanya bebas ya, boleh tentang data stok, data penjualan, data rental, mungkin juga data customer. Yang penting nanti bisa dipergunakan data tersebut untuk proyek aplikasi. Karena data yang Anda pilih sekarang itu nanti akan dipakai seterusnya untuk sampai selesainya proyek aplikasi. Nah, kemudian di sini diminta buat data dalam database minimal 5 record, kemudian di capture, buat program tampil data yang terbaru dengan menggunakan database yang sudah Anda pilih tentunya, kemudian buat capture untuk hasil program tampil datanya, dibuat Word, kemudian di PDF-kan, dikirim ke Classroom. Untuk batas pengumpulan tanggal 19 September. Urutan hasil capture sudah saya berikan, ada nama lengkap, nama mata kuliah, nama dosen pengampu, tema data yang dipilih, capture database, capture program, capture hasil program yang terbaru. Nah, sekarang pada malam hari ini saya akan mereview tugas yang sudah diserahkan. Ini akan saya lihat dulu. Di sini punyanya Mas Aditya Febi. Ini akan saya cek dulu yang pertama. Oke. Nah, ini sudah sesuai ya. Temanya menampilkan data stok barang di toko. Nah, nama database-nya data, nama tabelnya barang. Oke, kita perhatikan nanti. Ini kode barang, nama barang. Ini kalau saya lihat barangnya itu terkait dengan komputer ya ini ya. Data stok barang, barangnya barang komputer. Ini ada stok awal, harga barang, masuk, keluar, stok akhir. Nah, kemudian ini coding programnya, saya akan coba perbesar untuk melihat apakah sudah sesuai untuk nama-nama yang dimasukkan. Oke, yang saya cek terutama fokusnya ke sini. Server method data MDB. Sesuai dengan tadi dia memasukkan nama database-nya data, berarti sudah betul. Kemudian di sini untuk perintah query-nya select bintang from barang. Tadi nama tabelnya adalah barang. Oke, berarti ini punyanya Mas Aditya Febi sudah oke. Karena sudah sesuai dengan database yang dibuat, dari sisi nama ataupun nama tabelnya juga sudah sesuai. Nah, kemudian hasilnya, nah saya juga sudah oke nih karena yang di capture mulai tampilan browsernya, jadi tidak langsung ke hasilnya seperti ini. Laporan stok barang, admin Excel, itu nama tokonya ya. Periode laporan bulan Agustus, nah hasilnya seperti ini. Oke. Ini tadi untuk tugas dari punyanya Mas Aditya Febi. Saya berikan nilai. Tugas sudah sesuai dengan yang diminta. Ya, jadi capture juga sudah oke. Nah, usahakan ketika mengcapture itu
browsernya itu kelihatan. Ya, jadi tampilan browsernya itu yang di sini ini kan ikut ke capture itu kelihatan semua. Nah, itu menunjukkan kalau Anda memang membuka browser. Karena ada beberapa mahasiswa yang menampilkan itu langsung capture-nya capture ini saja. Nah, ini nggak boleh. Jadi saya minta nanti mengcapture-nya mulai dari jendelanya ya, window-nya bagian atas jadi kelihatan. Nah, ini sudah jelas ini. Mungkin ke depan untuk Mas Aditya, untuk capture database-nya itu bisa di-capturekan aksesnya, logonya juga kelihatan, jadi tidak langsung capture seperti ini. Ya, ini aja revisi yang saya berikan ke depan untuk window hasil capture diperlihatkan. Ya, jadi kelihatan kalau akses itu juga kelihatan, kalau Anda masuk web server juga kelihatan ya. Jadi window-nya itu diperlihatkan, jangan hanya hasilnya yang di capture. Oke, ini tadi punyanya Mas Aditya sudah oke untuk tugas yang pertama. Selanjutnya punyanya Mas Nusril. Oke, kita lihat dulu. Oke, ini mahasiswa, database mahasiswa ya. Jadi tema itu tolong ditulis tersendiri. Ditulis tersendiri. Ini tentang data mahasiswa, tapi saya belum tahu ini mahasiswanya itu tentang apa ya. Tapi kalau melihat sekilas ini hanya data saja. Kemudian ini mahasiswa MDB, select from-nya juga nama tabelnya mahasiswa di sini. Kemudian ini adalah hasil tampilnya. Oke, jadi sudah sesuai karena ini diperlihatkan window-nya juga ya, alamatnya kelihatan, tugas sudah oke. Tolong diperjelas ini tema tentang data mahasiswa ya. Apa mungkin dari PT apa, kemudian jurusan apa ya, jadi kelihatan karena data itu kan ada data untuk PSB misalkan ya, kemudian ada juga data untuk nilai, data absensi. Nah, mungkin bisa diperjelas ini temanya meskipun mahasiswa itu datanya tentang apa. Itu saja Mas Nusril yang bisa saya revisi dari tugas yang sudah dikumpulkan. Nah, berikutnya kita masuk ke tugasnya Mas Ali Saifuddin. Oke, kita cek dulu di sini. Tema menampilkan data tahanan. Menampilkan data tahanan. Tahanan apa ini yang dimaksud ya? Coba saya cek dulu. Tahanan Bebersoft, MOSFET, ACBS. Saya kurang paham ini. Data tahanan yang dimaksud itu tahanan apa ya? Karena di sini masuknya itu pelanggan, terus ini tabel pembeli. Ya. Ini masuknya pelanggan MDB, terus namanya tabel pembeli. Nah, menampilkan data pelanggan ini bukan tahanan ya. Coba nih tolong dicek. Ya, Mas Ali, tolong dicek tema. Karena tema penting.
itu tertulis ya, tertulis data tahanan. Apakah betul? Ya. Sementara ketika dicek itu adalah data pembeli. Nah, coba disinkronkan dulu ya temanya dengan isinya. Kalau melihat isinya sih sudah oke, ini sudah di-capture-kan. Bahkan capture-annya Mas Ali ini oke ya, karena di-capture window-nya ini kelihatan. Jadi dia pakai data apa ini? Pelanggan. Ya. Nah, kemudian nama tabelnya tabel pembeli sudah betul. Ini capture-annya juga sudah betul. Kemudian, nah ini ketika dijalankan hasilnya kok berbeda, jadi seperti ini. Ya. Nah, tolong dicek lagi untuk nama-namanya. Coba saya cek dulu ya. Agus Salim, Farhan, Andrian, Andriko. Nah, ini sudah betul. Dan yang ditampilkan juga hasilnya sebetulnya sudah oke. Cuma nanti tolong disinkronkan dari nama database yang ada di sini. Ini pelanggan sama tabel pembeli. Nah, kalau memang itu daftar nama tahanan ya, tolong database-nya ini sesuaikan dengan nama tahanan juga. Maksud saya seperti itu. Jadi untuk tugasnya Mas Ali ini sebetulnya sudah oke sekali ya, tetapi ada yang tidak sinkron dengan nama database dan hasil yang ditampilkan. Sebetulnya hasilnya tidak error, bisa tampil. Nama-namanya juga tampil, tapi untuk nama database saja yang agak janggal di sini karena tidak sinkron dengan info yang akan Anda sampaikan ya. Nanti tolong direvisi dulu karena itu penting ya, direvisi dulu. Nanti sampai dengan hari ini saya tunggu ya, untuk namanya saja itu tolong diubah, sesuaikan ya. Nah, kemudian ini coba ini saya kasih namanya dulu. Untuk yang punyanya Mas Ali ini, kalau nanti direvisi, saya perbaiki nilainya. Tapi kalau tidak, ya nilainya apa adanya yang saya berikan pada malam hari ini. Jadi silahkan nanti kalau Anda ingin memperbaiki, tolong yang saya sampaikan tadi itu segera direvisi. Ya, yang perlu diperhatikan adalah nama database dan nama tabelnya. Disinkronkan dengan temanya ya. Temanya Anda membuat daftar tahanan, tetapi untuk database-nya itu tadi adalah pembeli dan nama pelanggan. Nah, usahakan dibikin sama ya, sinkronkan dengan temanya. Nah, berikutnya yang terakhir punyanya Mas Edi Widianto. Ini kalau saya lihat diserahkannya on time semua ya, jadi tidak terlambat ini. Bagus ini untuk 4 mahasiswa ini. Baik, punyanya Mas Edi Widianto, saya lihat dulu. Oke, temanya belum kelihatan. Ini menampilkan data stok barang yang dipilih, stoknya sepatu. Oke, ini sudah oke sekali ya, langsung windownya kelihatan. Ini sepatu, ini database-nya, namanya juga ada di situ. Kemudian ini capture untuk hasil programnya. Ini PWS-nya, baby web-nya juga disetting. Oke ya. Kemudian menampilkan data stok sepatunya juga sudah di capture-kan web browser-nya Mozilla. Nah, ini kalau kita lihat yang paling bagus ini tugasnya Mas Edi Widianto. Tugas sudah oke sekali. Oke, jadi saya kira untuk tugas tampil data untuk kelas SKS 18.2 kali ini sudah oke-oke tugasnya. Kalau kita lihat dari hasilnya, nah ini saya kembalikan dulu untuk nilai. Langsung kita lihat di sini. Nah, ini kelihatan ya. Ini yang paling minim adalah tugasnya Mas Ali Saifuddin. Sebetulnya
kalau bisa diperbaiki hasilnya bagus juga, malah lebih bagus dari yang lain mungkin ya. Tetapi nama tadi harus betul dulu, harus disinkronkan. Jangan sampai pakai nama database dan tabel yang berbeda dengan tema yang akan disampaikan. Nah, sebetulnya contoh buat semuanya saja, yang paling ideal dari semuanya ini adalah tugasnya Mas Edi ini. Jadi kalau tugas itu runut ya seperti ini, kemudian ada tampil datanya, judul temanya ini, kemudian di capture mulai dari aksesnya, kemudian capture codingnya menggunakan windownya juga kelihatan, ini pakai notepad ya. Kemudian di sini kalau saya lihat juga ada setting untuk baby webnya ya, sudah oke juga. Kemudian hasil programnya dengan web browser Mozilla-nya di sini kelihatan. Nah, tinggal menambahkan saja. Jadi yang paling ideal tugas ini. Oke, untuk berikutnya ini saya akan memberikan tugas lagi untuk kelas SKS 18-2. Nah, sebelum saya memberikan tugas ini, saya mungkin akan mereview lagi untuk mahasiswa lain yang sampai saat ini belum mengumpulkan ya, karena kalau kita lihat secara keanggotaan ini anggotanya juga ada yang lain, tapi yang mengumpulkan hanya 4. Nah, mohon kepada yang belum mengumpulkan untuk segera dikumpulkan, saya tunggu sampai dengan hari ini ya. Nah, untuk yang selanjutnya saya kira untuk materi tampil data ini sudah oke semua ya. Jadi dari yang ingin saya sampaikan untuk kelas SKS 18-2 ini, jadi untuk materi tampil data itu rata-rata sudah bisa semua. Jadi mulai dari database yang dipergunakan, cara capture-nya juga sudah oke, diisi dulu datanya dengan benar, dan usahakan nama database beserta tabel harus sinkron dengan tema yang Anda pilih ya untuk proyek aplikasi nanti. Kemudian membuat codingnya juga Anda sudah oke, sudah paham. Ketika nanti pastekan ke editor program itu harap berhati-hati karena ada beberapa tanda baca yang mengalami perubahan format ketika dikopikan. Nah, ini hanya efek saja karena berbeda editor, usahakan Anda ketik ulang ya. Saya kira sudah paham yang harus diedit yang mana. Kemudian untuk web browsernya juga Anda siapkan sesuai dengan yang dimiliki pada komputer Anda masing-masing. Kemudian siapkan web server. Untuk web server ini juga jangan lupa untuk selalu di capture ya. Jadi biar urut-urutannya itu lebih jelas meskipun mungkin tidak saya minta. Nah, desain database. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan program. Intinya pada bagian paragraf pertama ini menunjukkan tentang lokasi penyimpanan database pada program. Nah, kemudian kita melakukan setting untuk objek connection-nya. Nah, berikutnya kita masukkan perintah query. Nah, ini bagian STR/SQL ini yang akan selalu saya cek karena namanya apakah sesuai dengan yang ada di database atau tidak. Ya, sehingga kalau ada yang hanya mengcapture reportnya, hanya mengcapture hasil tabelnya saja, nanti akan kelihatan ya. Saya minta yang ke depan di capture berikut window-windownya biar kelihatan semua. Kemudian jangan lupa pada paragraf ini kita juga melakukan setting untuk RS, karena RS ini terkait dengan database yang kita pergunakan. Nah, untuk yang berikutnya ini kita masuk ke bagaimana menampilkan data. Kita membuatkan media untuk tampil datanya, yaitu dengan menggunakan tabel. Berikut kita tambahkan untuk judul-judul kolomnya. Nah, kemudian pada paragraf yang ketiga ini adalah proses ya, proses di mana kita mulai mengambil data yang ada di dalam database tadi untuk ditampilkan ke browser dengan media perintah RS ya.
Nah, kemudian RS sendiri itu menggunakan indeks di belakangnya yang diawali dari 0 untuk ASP. Nah, proses penggunaan RS ini tentunya selain lebih simpel juga menguntungkan karena meminimalkan terjadinya faktor human error. Bisa saja terjadi pada saat kita menuliskan nama fieldnya, nama yang ada di tabel itu tidak sama dengan nama yang ada di coding. Ya, kadang-kadang yang di tabel pakai underscore, yang di coding tidak. Yang di tabel pakai huruf besar, yang di coding pakai huruf kecil. Nah, ini harus sinkron antara apa yang Anda tuliskan di dalam tabel, khususnya untuk nama-nama fieldnya, dengan yang Anda tuliskan di dalam coding. Nah, kemudian untuk pergerakan dari satu record ke record berikutnya itu kita menggunakan perintah rs.moveNext, ya, bergerak ke selanjutnya. Sedangkan supaya bisa terjadi penambahan angka 2, angka 3 dan seterusnya, ini kita menggunakan perintah increment, ya, yaitu X sama dengan X plus 1. Nah, proses untuk tampilnya sendiri itu menggunakan fungsi perulangan, yaitu dual dan loop. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa untuk tampil data itu yang ditampilkan adalah secara per baris, bukan per kolom. Berarti per record itu satu baris ditampilkan terlebih dahulu. Sebagai contoh, misal ada nama mahasiswa namanya Eko, kemudian alamatnya di Jalan Melati, kemudian nomor teleponnya 0813 sekian, kemudian emailnya eko@yahoo.com, misalkan seperti itu. Nah, ini ditampilkan dulu satu baris. Setelah selesai tidak ada kendala, baru berangkat ke atau beralih ke record selanjutnya. Nah, berikutnya ini adalah hasil tampilan. Nah, biasakan kalau mengcapture itu seperti contoh dari tempatnya tugasnya Mas Edi tadi, terus kelihatan semua windownya jadi jelas sekali. Nah, saya suka yang seperti itu ya. Jadi di sini nanti usahakan tetap pada saat di capture hasilnya itu kelihatan windownya. Yang kedua, addressnya juga kelihatan. Ini menunjukkan kalau Anda betul-betul praktek, ya. Tidak hanya asal mengcapture, apalagi mengcapture hanya tugas atau hasil PPT, ya. Usahakan itu bisa di-capture hasil tugas Anda sendiri. Nah, untuk review tampil data, saya kira untuk kelas SKS 18.2 ini tidak ada masalah karena semuanya sudah berhasil tampil dengan baik. Sekarang untuk tugas selanjutnya, ya. Jadi di sini saya minta nanti untuk tugasnya pembuatan menu utama. Nah, buat menu utama dengan judul sesuai dengan tema yang Anda pilih, ya. Nah, kemudian capture hasil dibuat format .pdf dikirim ke Classroom. Nah, kemudian urutan capture, ya, yang pertama database beserta isi tabel, kemudian yang kedua menu utama, capture coding beserta hasil. Kemudian yang ketiga, isi menu berupa A. Profil, B. Tampil data.
dengan SQL. Nah, di sini saya minta capture coding profil, capture profil. Kemudian capture coding tampil data, capture hasilnya. Oke. Tugas dikumpulkan tanggal tadi kita mintanya tanggal 26 ya. 26 September. 26 September sudah dikumpulkan. Ini saya berikan batas waktu sekaligus ini ya. Oke, saya tugaskan. Ini sudah ada media untuk tempat mengumpulkan tugas. Nah, ini kalau saya lihat, buat menu utama dengan judul sesuai dengan tema yang Anda pilih. Capture hasil dibuat format PDF, dikirim ke Classroom seperti biasa. Urutannya, yang pertama capture database beserta isi tabel. Ingat, tadi window-nya juga ikut di capture ya. Kemudian yang kedua, menu utama, capture coding beserta hasilnya. Kemudian yang ketiga, isi menu berupa profil dan tampil data dengan SQL. Sementara baru dua ini ya. Untuk yang profil itu capture coding profilnya, capture juga untuk hasilnya. Nah, isi profil itu meliputi nama, kemudian jurusan, ya, kemudian NPM, kemudian bisa ditambahkan foto Anda di situ, itu untuk identitas dari profilnya. Kemudian capture coding tampil data, ini kan sudah tinggal nambahkan saja, termasuk dengan capture hasilnya. Untuk tugas sendiri itu dikumpulkan pada tanggal 26 September 2020. Nah, ini sudah saya buatkan tugasnya sekaligus. Jadi saya minta untuk kelas SKS 18-2 bisa segera setelah mengikuti perkuliahan yang saya berikan ini bisa langsung praktek untuk mulai membuat menu utama. Mungkin yang bisa saya pesankan di sini untuk menu utama, satu jangan terlalu rame ya, jangan dibuat seperti type begitu ya. Jadi versi anak-anak usahakan karena ini pembuatan proyek aplikasi, maka untuk background dan lain-lain ya yang formal saja ya. Jadi 1-2 warna saya kira cukup ya. Nah, jadi itu lebih mahir saya kira untuk mahasiswa SKS 18+2 dalam mendesain dan lain-lain. Usahakan jangan terlalu ramai untuk tampilannya. Yang penting informasi yang akan kita sampaikan itu tersampaikan. Jadi jangan sampai karena background yang warna-warni tadi malah membuat bias informasi yang akan disampaikan. Yang perlu diingat di sini, jangan sampai nama database dan tabel berbeda dengan nama tema yang akan kita ambil. Kemudian yang kedua, perhatikan petunjuk mengumpulkan tugas sehingga Anda bisa dengan runut mengumpulkan dengan baik dan mendapat nilai yang lebih optimal. Kemudian yang terakhir ya, perhatikan batas waktu untuk pengumpulan tugasnya supaya tidak terlambat, karena kalau terlambat juga dengan misal itu saya kurangi ya untuk waktu pengumpulannya karena tidak memperhatikan ya. Jadi usahakan nanti bagi Anda ketika mendapatkan tugas ini, jika ada yang belum paham bisa ditanyakan lewat WA group ataupun japri langsung kepada saya. Nah, sekali lagi itu tadi tugas yang diberikan untuk kelas SKS 18+2. Untuk sementara hasil perolehan nilai dari malam hari ini itu baru 4 anak
yang dinilai, 4 mahasiswa yang dinilai dengan nilai tertinggi ini ada tempatnya Mas Edi Widianto. Mungkin ke depan nanti teman-temannya bisa mengikuti cara dari tugas yang dikumpulkan oleh Mas Edi Widianto ini ya, karena memang tugasnya yang paling bagus tadi sudah runut, kemudian capture hasilnya juga oke, sesuai dengan yang diminta, kelihatan jelas semuanya ya. Usahakan jangan ini ya hanya asal capture sehingga gambarnya tidak kelihatan atau tidak jelas. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.